Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah amma ba'du, yang saya hormati teman-teman semuanya. Baik, kita semua akan memulai untuk rapot RDM. Nah, rapot RDM ini adalah untuk petunjuk bagi teman-teman yang RDM-nya sudah dihostingkan. Nah, RDM dihostingkan yang pertama kali teman-teman bisa masuk melalui alamat domain yang sudah dibagikan. Nah, sebagai contoh nih, rapot RDM dari RA Al-Bayan. Nah, adapun untuk domain yang sudah dibagikan adalah Al-Bayan. Jadi pembagiannya itu dilihat domainnya ya Bu. Jadi diisinya itu di bagian depan, di bagian atas ini diisi aja albayan.madrasah.dki. Sebentar, saya cek dulu ya. Albayan Madrasah DKI. Wait, Albayan Madrasah DKI.com. Oke, kalau sudah masuk, nah nanti kalau itunya, jadi namanya di hosting adalah dia akan mendapatkan domain tersebut. Kalau misalnya teman-teman yang pakai exam, nanti di atasnya ini menggunakan localhost. Nah, kalau di ini karena udah di hosting, jadi dapatnya adalah alamat domain atau alamat hosting. Nah, setelah sudah dia masukkan alamat domain hostingnya, silakan masuk ke dalam username. Username dari Albayaan adalah NISN-nya adalah 10123. Untuk passwordnya kemarin sudah kita menggunakan password untuk default. Jadi passwordnya sama semua ya. Madrasah dengan M-nya gede 123 @ Nah, ini ya Bu, Madrasah 123 @ lalu kita pilih tahun ajarannya 2025-2026 dengan semester ganjil. Oke, setelah selesai kita klik login. Nah, autentifikasi berhasil. Kalau udah berhasil, kita langsung masuk nih Bu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk menyesuaikan untuk RDM yang ada di proktor atau RDM yang ada di operator lembaga. Hal yang pertama, kita sudah masuk melalui NSM dengan password madrasah. Lalu yang dilihat pertama kali adalah profil madrasah. Nah, dalam profil madrasah ini, teman-teman ada beberapa hal yang harus dikerjakan nih. Yang pertama adalah upload logo. Kita upload logonya dulu. Upload logonya ada di logo Albayan. Nah, sudah upload logo. Yang kedua adalah memasukkan nama pimpinan atau kepala sekolahnya. Maisarah Hasanah SPDI. Nah, ini kalau misalnya madrasah atau kepala madrasahnya sudah PNS, masukkan NIP-nya. Jika belum, dikosongkan pun tidak masalah, lalu diklik simpan. Oke, tugas pertama selesai. Selanjutnya tugas kedua adalah pengaturan untuk data guru. Data guru, silakan teman-teman semua masuk di dalam pengaturan, ada data guru, yaitu pertama kali adalah tambah guru. Nah, di tambah guru ini silakan masukkan nick-nya. Atau kalau yang sudah punya NUPTK, masukkan NUPTK-nya. Salah satu contoh guru, nick-nya 34403710008. Nah, ini silakan diisi nama gurunya Sofia. Terus jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, terus tanggal lahirnya Jakarta, tahun 71. Kita cari dulu ya Bu ya. Tahun 71. Nah, ini passwordnya Bu.
Kalau misalnya teman-teman passwordnya mau apa namanya dibuat aja langsung, tapi harus menggunakan apa namanya huruf besar, huruf kecil, angka dan apa namanya logo kombinasi kayak ini ya. Albayan. Ini password bisa diganti. Nah, ini saya gunain ini aja ya Bu ya. Set. Nah, ini sudah jadi nih. Albayaan 123 Nah, ini untuk kalau misalnya gurunya satu-satu. Adapun cara untuk upload guru kalau misalnya gurunya udah banyak, bisa menggunakan file upload guru dengan template Excel. Nah, di sini template Excel ini malah lebih memudahkan untuk teman-teman kalau gurunya banyak, jadi tinggal di input melalui Excel. Nah, ini ada sebagai contoh saja ya. Jadi kalau sudah selesai satu seperti ini, hal yang kedua selanjutnya dilaksanakan adalah untuk menyesuaikan lembaganya. Pengaturan lembaga. Pengaturan lembaga tahun ajaran kita masukkan 2005-2026. Sistemnya sistem paket karena kita bukan pakai SKS ya. Terus ganjil paket. Ini fiturnya kalau hosting bisa, Bu. Hosting itu mengaktifkan fitur mobile atau Android atau iOS. Jadi kalau misalnya dibuka di HP itu tampilannya udah eye-catching gitu. Jadi lebih apa namanya terlihat lebih baik. Nah, kita aktifkan, setelah itu disimpan. Nah, ini Google Rapcha saya terserah dari masing-masing lembaga untuk keamanannya. Kalau saya memilih tidak karena nanti agak sedikit ribet kalau misalnya pakai Rapcha apa namanya? Captcha-nya nanti agak suruh milih-milih gambar, suruh nulis angka, jadi agak ribet. Jadi saya tidak menggunakan. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya adalah di bagian kelas. Kelas ini harus disesuaikan dengan rombel di sekolahannya. Kita tambah sekaligus aja ya. Kita pakai kelas A, kebetulan ada di Albayaan ini adalah untuk kelompok A-nya ada iya. Kurikulumnya kurikulum Merdeka. Nama kelasnya kita pakai angka aja. Terus mulai dari kakak 1. Untuk rombel kelas A-nya ada ada 2 untuk kelas A-nya. Nanti selanjutnya untuk kelas B-nya. Kelas B-nya kurikulumnya kurikulum Merdeka. Jenis kelasnya kelas angka mulai dari 1. Jumlah rombel kelas B-nya Nah, rombelnya kita buatlah kalau misalnya ini ada 5 rombel. Jadi ada A1, nah di sini ada A1, A2, B1, B2, B3, B4 dan B5. Nah, ini sudah nih. Nah, tadi saya kasih contoh. Nah, tapi ini harus sesuai dulu sama rombel. Kalau misalnya udah sesuai sama rombel, jadi apa namanya? Ketika nanti ngupload siswa, jadi agak lebih gampang. Baik. Baik ibu-ibu semuanya, setelah kelas dan rombel itu sudah diatur, kita ke bagian siswa. Nah, siswa ini di data siswa, masuk ke data siswa, kita langsung sinkron emis. Nah, di bagian sinkron emis ini agak lama, jadi harap tunggu dan bersabar terlebih dahulu. Potong-potong aja ya. Masa dibuka data di situ? Ya. Oke, data tidak bisa disinkronkan jika login pada tahun ajaran yang berbeda dengan tahun ajaran aktif pada EMIS. Pastikan Anda login pada tahun ajaran RDM ada. Oke. Baik teman-teman semuanya, jika terdapat hal tersebut, kita harus lihat lagi kembali ke pengaturan. Nah, ini padahal pengaturannya sudah tahun ajaran aktif 2005-2006 sistem paket ganjil. Seharusnya bisa ya. Kita logout dulu ya. Kemungkinan besar di bagian depannya kita cek lagi. Oke, ini juga sudah tahun ajarannya. Harusnya masih bisa. Apa mungkin emisnya sedang bermasalah?
Kita kembali lagi ke siswa. Kita sinkron. Oke, ini bisa ya emisinya. Sampai halaman 10.